Sekarang kalau ngeliat anak bayi nangis aku yang, Masya Masya Allah bisa Allah nangis. dia bisa nangis. Emang anak kamu susah nangis? Dia nggak bisa nangis awal-awal dan nggak bergerak juga. Jadi waktu lahir dia kayak boneka gini aja, nggak ada suara, nggak bergerak, nggak ada suara, nggak bergerak. Tahu nggak apa yang aku suka dari ceramah-ceramah itu? Setelah ceramah kan ada doa, Ya. doa dari ribuan orang. Ya. Yang kita nggak pernah tahu siapa orang paling soleh yang Allah mengaminkan doa itu. Jadi aku perlu itu. Kita nggak pernah tahu siapa Kita yang nggak pernah doain tahu. kita ya Allah. Kita nggak pernah tahu apa yang kita ucapkan mungkin berefek ke hati orang. Jadi aku percaya banget ketika dokter bilang nggak bisa, agak sulit nih gitu. Beberapa keluarga bilang oke, jangan beratin ibu, jangan beratin ibu. Aku ikhlas apapun yang terjadi, tapi aku masih boleh berharap kan, aku masih boleh berdoa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Butik Haji Igun, Pampam. Ya kan, Masya Allah tuh senang banget ternyata dengan adanya episode nostalgia. Ternyata benar-benar membangkitkan rasa rindu kalian semuanya tentang sahabat-sahabat aku yang sempat mampir ke Butik Haji Igun. Ya, ngomong-ngomong kemarin aku harap kalian semuanya udah ngedapetin giveaway dari Mas Anjasmara ya. Jadi tolong dicek di Instagram C8 Podcast. Yes, oke. Jadi cek di sana. Nanti aku juga insya Allah aku repost juga. Selamat buat 5 orang yang beruntung mendapatkan hadiah giveaway dari Anjasmara. Oke. Nah, berbicara tentang bintang tamu nostalgia. Ini aku tuh inget banget beberapa tahun yang lalu, ya kan. Aku tuh sempet satu fashion show sama perempuan yang satu ini. Wow. Ya, tapi kalau dia ini termasuk ntar ada, ntar hilang, ntar ada, ntar hilang sahabat Tergantung gue yang moodnya satu ya. ini ya. Langsung aja Oki Setiara Dewi. Assalamualaikum. Ya Allah, Masya Ya Allah. kan, Assalamualaikum. Apa kabar? Kenapa jadi begitu Apa ngomongnya? kabar? Dia kan orang Mesir, Oh, Say. iya. Coba dong kita ngobrol ceritanya kalau orang Mesir nyapanya gimana, Cak? Aku ngomong bahasa yang pesah aja, Ya, bahasa ya, Arab yang bahasa benar. Arab coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Anta khair? أنت خير؟ أنت بخير؟ يا هاي. أنا بخير الحمد لله. بخير. كيف أنت؟ Sahabat ana unta. Hai. Ki, ini kan Masya Allah. Ini kan bisa Aku senang ketemu Kak Igun Iya lagi. kan? Ketemu Kak Pampam. Iya kan? Jadi Iya. aku tuh kayak gini kayak kita kan dulu waktu kamu lagi asik banget di fashion, kita sering banget kayak satu panggung, satu produksian, iya Iya, kan? Nah, sebenarnya tuh kalau kayak Oki tuh kadang-kadang Aku mau jadi apa sih gitu mau ya? jadi apa sih gitu maksudnya? Kan kita Iya. pasti customer tahu dong Oki yang benar-benar kita kenal, kita merasa dekat semenjak filmnya yang benar-benar pada waktu itu mungkin bahasanya bukan viral tapi fenomenal pada Iya, waktu itu. 17 tahun lalu. 17 tahun yang lalu 17 ketika tahun cinta lalu ya? bertasbih. Oh. Ketika cinta bertasbih, ya kan? Kayaknya Iya, itu benar-benar se-happening itu. Iya. Tapi kalau aku mau flashback lagi. Iya. Semenjak kamu hadir di dunia entertainment dan benar-benar di dunia public figure itu mengawalinya tuh dari film itu Iya. kah? Iya. Apa sebelumnya tuh udah ada sinetron gitu-gitu? Ya, panjang ceritanya. Tapi aku mau bilang aku seneng banget ketemu sama kalian Masya berdua. Allah. Masya Allah. Terus aku juga ngikutin Kak Igun yang Masya Allah lah. Doain Allah ya. jaga ya, Kak. Ya Allah, insya Allah ini makanya ada Butik Haji Igun. Iya, terus ya Allah kan? kelilingin sama orang-orang baik, Kak Pampam, Insya Allah. Amin. Kalau dikelilingin orang baik sih aku yakin Allah tuh sebelum ada perusahaan filter, Allah udah jagonya ngefilter Iya, orang ya. betul. Ngefilter manusia untuk bisa bergaul di komunitas yang baru. Mungkin kita sebagai manusia kita kaget-kaget ya. Oh kok lain lagi nih teman kita, kok lain lagi nih lingkungan kita gitu. Nah mungkin kalau misalnya kayak Oki sendiri, Ya aku berarti ya. kan tadi- melewati beberapa fase lingkungan dan fase Iya, profesi bisa dibilang. Awal tuh di film, Iya. tapi memang pada waktu itu udah mulai dakwah apa belum? Jadi aku gini, jauh sebelum aku main film sebenarnya aku tuh guru ngaji, tapi guru ngaji di musola, bukan yang Oke. wah ceramah di mana-mana. Iya, enggak. iya. Guru ngaji anak-anak di musola aja gitu. Oke. Singkat cerita Kak Igun, mungkin aku mau cerita sedikit. Aku itu dari Batam ke Kepulauan Riau, Oke. terus aku berhijrah ke Jakarta pada Oke. saat umur aku 16 tahun. Oke. 16 tahun mau ngapain? Mau casting. Terus aku pengen kuliah di UI waktu itu. Oke. Jadi aku casting ke sana kemari, terus ngedapet. Terus 6 bulan aku ada di Jakarta, aku baru dapat kabar di Batam ibuku sakit parah, sakit Oke. autoimun Oke. yang harus dibawa ke Jakarta. Ya.
Jadi aku, masa remajaku, aku merawat ibuku di rumah sakit karena ibuku dirawat berbulan-bulan. Dan pada waktu itu mohon maaf autoimun belum kayak sekarang ya. Ya. Kalau sekarang mungkin autoimun orang udah banyak yang gimana aware. caranya, zaman dulu masih bener-bener kayak langka ya. Autoimunnya tuh namanya pemphigus vulgaris, jadi kulitnya kayak orang habis terbakar terus lengket Kering. semua. Kayak gitu nggak, orang habis terbakar, melepuh kan, terus ya basah. Jadi kalau bajunya keangkat, kulitnya keangkat gitu, dari atas sampai kepala. Itu berapa tahun mama begitu? Sampai hari ini autoimun, cuman kan autoimun kan Iya, kadang baik, kadang enggak. Jadi yang parah-parahnya pada saat itu di usiaku 16 tahun itu, 6 bulan aku di Jakarta, ibu aku akhirnya dibawa ke Jakarta, aku ngerawat ibu aku. Jadi masa remajaku itu banyak dihabiskan di rumah sakit karena berbulan-bulan dirawat di rumah sakit. Aku udah biasa ngeliat keluar masuk. no, 3 bulan di rumah sakit. Full. Nggak ya keluar, masuk lagi gitu. Jadi aku udah terbiasa ngeliat kematian sih. Jadi itu 18 tahun, itu berarti 16 tahun. 16 tahun yang lalu belum ada BPJS lagi ya? Semuanya masih normal. Bener dong? Iya benar. Belum ada BPJS coy. Iya. Iya kan, jadi sedang juga tuh pada waktu itu kan. Iya, lumayan struggle. Terus ya udah, yang tadinya aku ke Jakarta mau casting ke sana kemari, akhirnya aku full ngerawat ibuku. Akhirnya aku pikir aku tuh sebenarnya mau ngejar apa sih gitu. Akhirnya casting aku berhenti, aku cuman baca novel aja di rumah sakit. Aku pulang sekolah ke rumah sakit gitu terus. Novel yang aku baca Ketika Cinta Bertasbih. Jadi Ketika Cinta Bertasbih itu menguatkan aku di masa-masa aku yang masih anak muda ini, menguatkan aku. Terus aku bilang aku pengen banget jadi Ana di kehidupan nyata. Ya Allah. Karena novel itu nguatin aku, kan itu novel agama ya. Nguatin aku untuk aku harus berubah, aku harus jadi orang yang lebih baik, aku harus jadi anak yang berbakti. Itu gara-gara novel itu. Jadi novel itu merubah hidup aku. Bertahun-tahun. Jadi masa-masa aku ngerawat ibu, aku sedih ya. Maksudnya aku di Jakarta sendirian merawat ibu. Jadi aku ini Ria masih di sana? Oh, masih di Batam. Masih di Batam terus. Akhirnya aku gimana cara ngatasin kesepian aku? Aku jadi guru ngaji. Kenapa jadi guru ngaji aku senang? Anak-anak berhamburan meluk itu kan kayak kebahagiaan gak sih? Healing. Di saat kita sendirian, kesepian, tiba-tiba anak-anak datang, kakak Oki. Aku ngerasa aku dicintai, aku diperlukan, aku dibutuhkan sebagai manusia gitu. 3 tahun jadi guru ngaji, ya singkatnya aku kuliah di UI, keterima alhamdulillah. Akhirnya datanglah tuh audisi film KCB. Nah, jadi aku udah casting. Iya audisi. Audisi besar-besaran ya. Tapi mohon maaf, pada waktu itu kamu nggak ada bakat acting dong? Aku ikut teater di sekolah. Memang ada. Aku suka teater di sekolah, suka teater. Jadi aku ikut audisi itu, kenapa aku cuman mau bilang sama penulisnya, makasih ya, novel ini ngubah hidup aku banget. Aku udah jadi anak kampus tuh waktu itu, dan aku udah sibuk ngajar ngaji di mana-mana. Jadi 3 tahun sebelum main film itu, dan 3 tahun sebelum aku jadi bintang film, udah pakai jilbab, udah ngajar ngaji di mana-mana. Maksudnya di musolah ya, bukan di tempat yang gede gitu. Akhirnya ketika akhirnya keterima di UI, kemudian aku ikut audisi, aku cuma mau bilang, aku makasih banget loh, novelnya udah ngerubah banget hidup aku. Dan aku nggak pernah pilih, audisi itu kan kita pilih peran kita sendiri. Aku nggak pernah pilih peran Ana, karena Ana digambarkan anak Pak Kiai. Aku kan anak biasa. Anak kampung biasa gitu. Dan pada waktu itu juga ribuan orang yang ikut audisi. Aku nggak pernah pilih peran itu, tiba-tiba Allah takdirkan aku jadi peran utama. Pada waktu itu, ingat nggak dikabarin pas kamu menang atau dapat peran itu? Ingat lagi di mana nggak? Wah, itu kan pada saat itu kan kita audisi, habis itu kan karantina. Kayak gue, kita tuh nggak disiapin jadi selebritis kayaknya deh. Jadi aneh banget di film itu. Aku ngerasa nggak ada lagi sekarang ya, aku nggak tahu. Tapi kita di karantina, terus kita ada pelajaran agama, nanti kamu kalau jadi orang yang dikenali oleh orang, apa yang harus kamu lakukan, bahwa kamu akan jadi contoh yang baik untuk banyak orang. Pembekalan kayaknya mau disiapin jadi jadi orang yang bisa menginfluence yang baik-baik gitu. Bahkan semuanya tuh? Semuanya. Semua pemainnya di situ apa enggak? Pemeran-pemeran yang inti-intinya itu. Bahkan aku ingat sebelum kita pergi ke Mesir itu, kita disuruh janji. Jadi kayak ada sumpah profesi gitu. Artinya sih sumpah profesi aku nggak tahu deh, tapi di situ kita diminta untuk kalau Allah takdirkan nanti suatu hari nanti kita dikenal untuk banyak orang, dikenal oleh berbagai macam lapisan, berarti cara berbusana, cara bicara, perbuatan, mudah-mudahan bisa jadi contoh yang baik untuk banyak orang. Gitu. Jadi mereka tuh prepare film dakwah deh kayaknya.
Dan sampai pada waktu itu di-prepare tuh ingat nggak berapa banyak orang yang nonton? Yang nonton itu box office kan dapat Box 5 office. penghargaan pada saat itu Dapat 2010. Iya itu Iya. salah Meledak satu banget. orang gua aja nonton nangis loh. Ya Allah. Iya. Iya kan? Kakak nonton Gua apa sih gua nggak nggak nangis? cengeng ya. Oh. Kenapa kita kan nonton kebakaran kita berasa nangis tuh kita ada pinggir berasa ada jalan. di Mesir gitu Kak, pada waktu itu. Ya, itu mengubah banyak hidup orang sih termasuk hidup Iya. aku. Jadi setelah film itu Nah, akhirnya setelah film dikenal itu, tuh. setelah film itu kan itu film ketat juga, Ya. Kak. Jadi benar-benar dari skenario, proses syutingnya juga itu benar-benar Islami banget tuh. Ya. Aku hidup di film itu dan Ya. sinetron kan ada sinetronnya itu Abis 4 itu tahun. sinetron 4 tahun. Oke. Jadi aku hidup 4 tahun memerankan karakter itu dengan lingkungan Karena yang sangat itu. agamis Ya. gitu. Jadi sebenarnya aku nggak terlalu tahu lingkungan hiburan yang gimana-gimana, aku nggak tahu Ya. karena aku dibesarkan dari awal di lingkungan film dan sinetron dengan tim yang sama, yang agamis itu gitu. Ya. Ya alhamdulillah setelah itu kan orang mulai nanya, kan pada saat itu zaman-zaman kerudung yang besar itu belum Belum banyak. syar'i. Ya. Tapi kamu udah pada waktu itu udah panjang, Masya Allah. Iya, pada saat itu karena aku juga udah pakai jilbab udah lama Ya. kan. Jadi pada saat itu aku mulai dengan orang-orang nanya terus kan, ini gimana ceritanya kok pakai jilbabnya begitu begini. Aku nulis buku. Ya. Dari nulis buku jadi pembicara gitu. Ya. Terus akhirnya ya udah mulai berjalan aja gitu. Jadi bisa dibilang kamu itu berdakwah dari apa yang kamu rasain dan kamu alamin sendiri ya. Iya, itu Itu awalnya. lebih kena ya. Jadi kita nggak ngarang ya Ki ya. Kan kita yang ngerasain kayak aku pakai jilbab waktu aku di rumah sakit. Ya. Pada saat ibuku diperban dari atas sampai ke bawah kan. Kayak mumi tuh gitu. Iya, terus setiap sore diganti perbannya. Ketika perban diangkat kulitnya ngikut semua. Ya Allah. Jadi aku sama siapa di situ sendirian di rumah sakit 16 tahun. Orang tua ayahku, adik-adikku, Ria semuanya masih di Batam. Ya. Karena aku nggak mungkin nangis depan ibuku. Terus aku minta kekuatan sama siapa? Sama Allah. Ya Allah. Gitu. Ya yang nguatin novel Ketika Cinta Bertasbih itu. Jadi ya berubahnya di aku ingat banget rumah sakit sampai sekarang kalau aku ke rumah sakit itu aku agak trauma. Tapi mama sekarang udah nggak harus gulak balik dong. Memang sudah akhirnya menemukan obatnya apa yang bisa. Autoimun katanya sih Ya. seumur hidup, Ya. tapi bisa di-maintain. Ya, tapi mama lagi lama nggak kumat. Adalah sedikit-sedikit, nggak kayak dulu lah, tapi ada. Ah. Tapi alhamdulillah sekarang dalam kondisi yang baik. Tapi sebenarnya kalau autoimun itu tuh juga dari pikiran juga apa enggak? Iya. Kambuhnya ya. Pikiran dari Makanya teman-teman jangan banyak berpikir. jangan yang banyak sedih. berpikir. Nah, kenapa akhirnya kamu kan berkarir di Jakarta cukup baik. Ya. Iya kan cukup baik, banyak aktivitas kegiatan. Nah, memutuskan sekolah lagi untuk pergi ke Mesir itu kan maksudnya banyak yang dikorbankan, termasuk anak-anak dong. Anak-anak harus pindah, temennya baru lagi. Iya. Terus gimana kalau anak-anak tuh bahasanya tuh gimana? Ya, sebelum aku cerita tentang anak-anak, aku agak flashback sedikit ya Kak. Jadi karena film itu aku ngerasa, aku kan dari yang bukan siapa-siapa tiba-tiba cepet banget Allah top gitu. buat gitu. Ya. Tanpa Banyak step-step lah. gitu. Jadi aku agak shock gitu dengan keadaan aku, kok orang jadi banyak kenal, terus aku ngomong orang dengar gitu. Seiring berjalannya waktu karena ada pembekalan di awal tadi di Ketika Cinta Bertasbih itu. Jadi aku mikir, aku punya tanggung jawab besar deh kayaknya. Ketika aku bicara orang mau dengar gitu. Akhirnya aku memutuskan, enggak deh kayaknya aku harus sekolah terus gitu. Supaya bisa kalau bicara tuh ada sesuatu manfaat yang diambil oleh banyak orang. Ada isinya, bermanfaat gitu. Jadi setiap kali dulu aku mau syuting, aku selalu bikin persyaratan salah satunya aku mau syuting setelah selesai kuliah. Aku pulang kuliah jam 4 sore, syuting sampai jam 5 pagi, kuliah jam 7 pagi gitu. Jadi struggle banget sih memang. Banyak kan teman-teman yang milih nggak mau kuliah kan. Ya. Tapi aku milih enggak, aku mau kuliah terus gitu. Karena aku ngerasa tanggung jawab aja bagiku ketika Allah kasih nikmat orang mau denger Apa aku jadi ngomong. itu kayak punya perasaan kayak kurang nih, kayak masih ada aja yang kayaknya Kurang ilmunya karena kurang amanahnya ya. menurutku besar banget gitu. Jadi akunya harus isi terus karena menurutku amanah ini terlalu besar gitu. Ya udah akhirnya aku belajar kuliah 1, S2, S3 di Indonesia, alhamdulillah. Kan kamu gelar doktor juga? Iya. Itu dokter dari yang apa? Aku S1 ku di UI, S2 ku di UNJ Universitas Negeri Jakarta, S3 ku di UIN Syarif Hidayatullah, dan satu lagi S3 di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Oke. Nah, jadi banyak emang kamu tidur di sekolah ya? Di rumah ya? Ya, hidupku rumah, kampus, lokasi syuting, masjid gitu-gitu. Ya. Nah, akhirnya pada satu titik aku ngerasa aku sangat mencintai Mesir. Ya. Sejak pertama kali aku menjejakkan kaki di Mesir untuk film itu. Ya. Pertama kali aku datang ke Mesir itu anak-anak kecil Mesir tuh bilang, kamu tuh udah hafal Quran berapa juz?
Oh Di iya? tahun 2008 itu. Aku ngerasa perkataan itu kayak, aku berapa juz ya gitu. Sementara mereka yang kecil-kecil, aku udah hafal sekian-sekian gitu. Kemanapun kakiku melangkah ke berbagai macam negara, hatiku senantiasa terpaut ke Mesir gitu. Karena di Mesir ada Al-Azhar. Bagiku yang dulu 2008 aku syuting film, pertama kali ke Azhar, aku ngeliat orang-orang soleh yang tawadu, yang rendah hati. Aku rindu dengan suasana itu gitu. Akhirnya alhamdulillah sekarang aku benar-benar jadi mahasiswa Azhar setelah 17 tahun kemudian. Aku di tingkat tahun ketiga sekarang. Bener nggak kalau aku kan waktu kemarin sempat ke Mesir ya, itu bener nggak kalau di Al-Azhar itu kondisinya karena kampusnya itu tidak mencukupi jumlah mahasiswa yang ada, jadi mahasiswa itu sebenarnya banyak yang kuliahnya itu di rumah, jadi cuman ujian-ujian aja datang ke kampus gitu. Gimana sih Itu ceritanya? betul. Jadi gini, Al-Azhar itu membuka pintu sebesar-besarnya untuk siapapun yang mau belajar agama. Dari manapun. Jadi Kak Igun mau belajar, Kak Pampa mau belajar, itu silakan aja. Gak ada batas usia. Kayak di kelasku yang paling tua ada umur 50 tahun. Di kelas temanku ada yang 80 tahun. Ada yang mereka udah selesai jadi siapa di negaranya. Belajar dari awal di Azhar gitu. Karena kan kita pengen dapat basic agama dari awal gitu dan step by step gitu. Nah kalau di Azhar sendiri, karena Al-Azhar ini menerima semuanya. Karena kan bagi Al-Azhar semua orang berhak untuk belajar agama. Dan kemudian Al-Azhar ingin agar semua orang bisa merasakan keindahan beragama ini ketika mereka pulang ke negara mereka masing-masing menyebarkan ajaran agama. Jadi tentu saja tempatnya nggak muat. Karena tempatnya nggak muat, jadi dibebaskan. Mau masuk, nggak masuk silahkan. Tapi ketika ujian kamu harus lulus. Masalahnya susah banget Kak Igun. Menurutku ya, nggak tahu kalau menurut yang lain. Menurutku susah banget dan banyak banget loh orang yang nangis, stres, belajar gitu, banyak banget. Jadi walaupun dikatakan kamu boleh nggak masuk sekolah, tapi mereka belajar. Mereka belajar. Jadi kita diliburin 1 bulan sebelum ujian kita diliburin. Buat belajar deh tuh. Take your time gitu ya. Semua organisasi nggak ada tuh biasanya tuh. Semua kegiatan mahasiswa berhenti semuanya. Karena kita ada kan ini kalau di Mesir kan ya Al-Azhar, terus udah gitu ada yang tempat turis-turis itu apa tuh yang kita duduk-duduk ngopi-ngopi apa? Khan Khalili pasar. Iya aku suka banget ke situ, ya Allah. Main jauh. Gemes banget, enak di situ duduk-duduk ya. Ada kampus Azhar, ada masjid, di depannya ada. Di depan, tapi susah parkir di situ. Kenapa sih ya? Kita ya Allah, Mesir loh. Iya kan? Nah, kamu nyaman di Mesir itu panas banget. Kalau pas lagi musim dingin juga dingin ya di situ ya? Iya, dingin banget ya. Anak-anak gimana di sana? Oke, awal-awal tentu kita culture shock orang Arab kan, apalagi Mesir. Ceplos-ceplos gitu. No, suaranya tinggi. Suara tinggi ya. Kayak Judika dia, kayak nadanya tinggi. Judika. Nadanya dia kayak mau naik gitu kan. Iya, jadi awal-awal tuh anak-anak sempat nangis. Kenapa sih orang tiap hari marah-marah? Oh mikirnya marah-marah. Kan nadanya tinggi gitu kan. Akhirnya sekarang malah mereka yang nadanya tinggi. Orang Arab. Berarti anak-anak sekarang ngomongnya pakai bahasa Arab? Bahasa Arab. Kalam Arab ya? Nah. Masya Allah, seru ya. Ya Allah. Culture shock, tapi menurutku ya di mana-mana kita bisa belajar di Indonesia juga ya. Cuman kalau di sana kan kondusif aja. Terus aku ngerasa kayak di Indonesia aku terlalu sibuk Kak Igun. Hidupku tuh lari dari satu tempat ke tempat lain, ketemu sama si A, si B, si C. Terlalu sibuk. Aku perlu waktu untuk tenang gitu. Untuk belajar. Iya, aku bisa ngafalin Quran dengan tenang, bisa berinteraksi dengan agama dengan tenang. Bisa banyak dengan tenang. Tapi aku tetap kok dakwah tetap. Cuman kan porsinya kita bagi-bagi. Nah, kan kamu sekarang di Mesir ini dalam kondisi belajar. Anak-anak juga pun demikian. Apakah nantinya kamu akan for good mau tinggal di sana atau setelah kamu lulus kamu akan balik ke Indonesia? Sebenarnya Kak Igun, aku tuh sebulan 2 kali aku pulang loh ke Malaysia atau ke Indonesia untuk ceramah. Tetap ya. Untuk ceramah-ceramah atau Brunei atau Singapura atau negara lain gitu. Tetap ada keluarnya kok gitu. Tapi emang home base saat ini memang ada di Mesir. Aku nggak tahu ke depannya seperti apa. Aku sebenarnya juga sambil aktivitasku tetap normal kok, tapi semuanya jadi online. Kayak aku dosen di satu kampus, aku ngajar kok online. Kemudian bisnis sekarang masih live. Iya, aku dengar kamu bikin ini baju udah kamu tinggalin.
Apa masih? Baju sempat ditinggalin karena sebenarnya ternyata passionku di dunia pendidikan sebenarnya. Oke. Cuman tahun ini alhamdulillah ternyata aku memang tidak bisa sendiri, aku harus punya partner gitu. Sekarang kita baru memulai. Nah, aku tuh sempat lihat kamu ada FYP dan Masya Allahnya katanya kamu bikin satu produk terus udah gitu produknya sekarang juga booming gitu kan. Itu kepikiran bikin skincare awalnya gimana? Aku kan safari dakwah dari bertahun-tahun yang lalu. Aku belusukan kan, gak hanya di perkotaan tapi juga ke pedesaan juga. Dan biasanya setelah ceramah, biasanya ada sesi di mana teman-teman tuh datang, nggak semua sih, beberapa orang terus cerita, aku punya masalah hidup begini gitu. Salah satunya yang aku lihat ternyata penampilan itu jadi masalah juga loh kalau kita nggak oke. Iya dong. Penampilan itu penting ya. Iya. Karena Masya Allah juga maksudnya Allah juga senang di saat umatnya ibadahnya bagus, menjaga kebersihannya, merawat diri, ya kan bukan berarti juga jadi nggak peduli dengan penampilan ya. Iya, jadi kasus macam-macam ya. Kisah hidup manusia kan ada, aku belum punya anak, aku udah puluhan tahun, aku belum menikah, aku punya sakit parah, macam-macam. Termasuk salah satunya adalah aku ngerasa nggak berharga karena nggak cantik, gitu. Karena suaminya mengatakan begini, gitu-gitulah. Jadi ngerasa aku nggak berharga. Kalau begini-begini solusinya apa? Kan nggak semua solusi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman atau Rasulullah bersabda kamu harus begitu, kan nggak begitu. Karena sekarang kita harus relate sama keadaan sesungguhnya. Solusi nyatanya apa gitu. Jadi ya salah satunya akhirnya kayaknya mungkin aku bisa kali ya bersama dengan teman-teman lainnya. Aku pulang ke Jakarta terus ini ternyata masalah banyak orang-orang Indonesia tuh flek hitam, melasma yang buat orang nggak pede. Apa deh, aku penasaran nama skincare kamu? Ozaskin. Ozaskin itu dari mana tuh dapat kata Oza? Ya itu sama teman-temanku lah. Masya Allah. Kita buat. Dan karena aku juga orang Indonesia kan kita negara tropis kan, kayak Igun. Sebenarnya sama nggak sih udara sini sama di Mesir? Beda lah. Sana kering. Skincarenya beda jadinya, iya. Bawa nggak sekarang Kak berarti? Bawa, ini dia, nih. Wow. Nih. Kemasannya lucu. Iya, kemasannya lucu, Pam-Pam. Iya. Biru, kenapa warna biru? Bukan biru, kamu ungu. suka biru ya? Ungu. Ungu. Kenapa warna ungu? Ya. Pengen aja kenapa ikut? Orang bikin warna apa? Tapi Kak ini dari sekian banyak masalah kulit, kenapa sih Kakak ngerasa ini flek hitam sama hiperpigmentasi jadi fokus utama sih? Karena masalahnya banyak di situ. Yang aku lihat ya. Yang aku lihat dengan mata kepalaku dan orang cerita. Jangan dianggap remeh. Orang-orang itu nggak pede, beneran. Nggak pede. Lu ngapain nanya, lu ngaca aja muka lu flek hitam. Muka lu flek hitam. Iya kan, ini nih. Kan matahari kita negara tropis. Iya. Orang pede sama flek hitam itu. Orang kalau udah nggak pede, insecure kemana-mana. Kalau yang biru apa? Yang biru apa, Pam? Jadi sebenarnya aku mulai ini dari 3 produk waktu itu. Jadi krim pagi, krim malam, sama facial wash. Akhirnya alhamdulillah berkembang. Sampai sekarang udah ada 10 item lah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah berkembang, alhamdulillah. Nah, yang Kak Pam pegang itu adalah sunscreen. Jangan lupa pakai sunscreen. Coba lu taruh di tangan lu kayak gue pakai. lihat customer kita. Itu juga kalau pakai di muka nggak geser kok makeupnya. Oh iya? Iya, apalagi kita ada lampu-lampu begini harus pakai sunscreen. Itu SPF-nya 50+. Wow. Dan bener nggak sih kalau SPF 50 kalau misalnya di luar panas banget pakai 2 kali berarti 100. Lucu. Ada lagi. Pakai bener. Itu nggak akan makeupnya nggak akan geser. Nggak akan geser makeup berarti kalau. Tapi sebenarnya kalau Pam-Pam ini yang aku lihat kulitnya juga kering. Iya. Juga melembabkan, Pam. Jadi di Ozaskin di sunscreen-nya tuh udah ada hyaluronic acid, udah ada niacinamide, ada vitamin C. Itu kan untuk dark spot, anti dark spot. Akhirnya lo tahu ya, lo jadi lo pelajari tuh ya. Harus. Namanya dosen ya. Itu kandungannya apa gitu kamu. Harus. Terus kamu waktu bikin itu kamu trial sendiri? Iya, ya aku sama ada orang-orang ya yang ada orang-orang yang gitu. Trial juga. Ya, terus aku nggak mau apa yang tertera di situ harus bener-bener. Makanya kita punya sertifikat apanya sih? Ada nggak sih teman-teman? Coba lihat. Mana? Aku nggak mau banget tulisannya di situ SPF 50+, kenyataannya enggak. Ada enggak. Oh iya betul. Yeah. Jadi kayak kita udah tes kayak gini nih. Ada provennya. Tuh, Pam. Coba lihat. Jadi udah tes, jadi memang udah keluar hasilnya. Karena bagiku kalau dari awal udah nggak jujur, berantakan nanti ke depannya. Jadi ya udah alhamdulillah sekarang sunscreen-nya udah ada. Dan sunscreen itu penting banget, jangan kalian ninggalin sunscreen. Nah kalau itu 10 kali active brightening, jadi itu setara dengan 4% hydroquinone. Wow. Kan orang-orang Indonesia menganggap cantik itu putih kayak porselen gitu. Padahal sebenarnya nggak bisa begitu ya. Iya. Tapi ini sebenarnya ada warnanya nggak? Kalau misalnya ada orang yang kulitnya
Agak lebih Kalau gelap. ini nggak tone up, yang tone up ada lagi. Kalau ini Ada lagi, beda Kalau lagi. ini ini nggak tone up color. tapi Pakai yang deh, satu. Pam. Nah, tapi kalau ini Iya saling kan? melengkapi, Kak. Saling melengkapi karena yang satu dia untuk memudarkan. Aku nggak bilang menghilangkan ya, aku nggak mau Iya. overclaim. Memudarkan. Yang satu proteksi. Ya. Kita pakai, kan banyak banget bilang aku udah pakai, tapi gimana? Kamu nggak proteksi, kamu harus pakai sunscreen Semua setiap itu harus konsisten sih. saat. Iya, betul. Iya kan, betul. semoga customer juga kalau misalnya mau Betul. nyoba produknya dari Oki, yang pertama yang namanya kita ikhtiar itu harus konsisten. Nah, Betul. orang-orang Bener nggak nggak? sabar. Orang nggak Nggak sabaran, langsung. orang kadang ikhtiar nggak dapet kesel, Heeh. iya kan? Mm-mm. Kalau udah dapet lupa deh sama yang Iya, ngasih. betul, Bener nggak? betul. Tuh. By the way, Kak Igun dibilang sama dokter yang satu, itu istiqomah banget tuh Iya, orang konsisten oh, banget. belajar Ki, Masya oh, lo Allah. belajar Ki beneran karena aku juga kayak apa ya, maksudnya aku pulang ke Allah tuh yang alhamdulillahnya pertama nggak dapat paksaan dari siapapun. Masya Allah. Yang kedua Allah nyuruh pulang di saat semuanya baik-baik aja. Hmm. Aku nggak dalam keadaan sedih, nggak dalam keadaan terluka, nggak dalam keadaan kecewa gitu kan. Tapi Jadi aku merasakan aura-aura kesolihan itu. iya, ya Allah alhamdulillah ya. Iya, Sorry gue izin gue mau sekolah ke Mesir. Halo, gue mau izin. Apalah butik-butik ini Banyak tutup. aja rencananya. Tetap harus ada. Tetap harus Iya. ada. Oh, Belum benar. kelar, tadi mau ngomong mau ke mandi, sekarang udah ke Mesir. Syuting-syuting. Iya. Nah, jadi customer ya kan, kalau misalnya kalian yang followernya dari Mbak Oki juga, ya kan, pengen cobain, monggo. Ya, Iya, karena betul. segala sesuatu memang harus dicoba. Kita nggak akan pernah tahu cocok atau enggak kalau selama kita nggak pernah nyoba ya. Teman-teman bebas kok mau nyoba mana aja. Yang penting merawat diri. Merawat Ya. diri. Karena Ya, cantik ya, itu ya. bukan untuk orang lain. Dan yang pasti butuh proses ya. Dan cantik itu untuk diri kita Iya, sendiri. Rita Kalau kita Sugiarto juga udah bilang cantik. Iya. Oki. Iya. Coba deh kalau kita ngaca, kalau kita cantik ya nggak sih Iya, Kak? iya. Enak ngeliatnya. Iya kan, kayak kita tuh happy, terus kalau kita happy ketemu sama orang positive vibes kan, Iya, karena iya, kita iya, pede. iya, iya. Self reward insya Allah. juga buat kita. Ya makanya nih sekarang nih aku juga dapat ada sumber dari netizen, Apa katanya tuh? sekarang Oki ini juga lagi mulai untuk menguruskan berat badan. Hah? Kok itu yang dibahas? Emang makanan di Mesir enak-enak banget. Aku Ki? stres belajar. Stres jadi makan. Stresnya belajar kan Ki? Iya. Iya benar. Iya, aku Jangan stres yang lain, lu mah stres Ya. suka. Terus Ki, itu banyak banget. jadi kamu kalau belajar gitu terus ngemil? Iya pasti, kalau nggak aku tidur. Ngemilnya biasanya apa? Kalau Apa aja yang ada depan mata. Kita tuh kalau di Mesir tuh biasanya orang saling ngirim-ngirim makanan. ya Allah kayak kita bertetangga begitu. Iya, sama mahasiswa mereka bilangnya to'am najah. Jadi kita To'am najah. jadi kita kasih makanan, harapan kita berbuat baik sama orang, Allah Dibalas. buat baik sama kita supaya Allah lulusin kita ujian. Ya, ya, Kalau ya, aku nih Pam, kalau aku lagi ada di Mesir, mau tahu nggak? Aku bakal ngasih ke teman-teman aku, tetangga aku ini. Izin ya bentar ya. Ini pegang. banget. Ini Ini pegang. satset Nih. nggak pakai ribet. Halo teman-teman Mesir. Ya, lo standby ya. Ini yang di tangan aku ini adalah benar-benar super nikmat dan enak. Namanya Dilan Matcha Crunchy Caramel. Ya. Nice. Jadi ini itu adalah varian dari Dilan Matcha series. Bentar ya Bu Oki ya. Ini tetangga ya, lihat ya. Kita cobain ya. Ya Allah, muka skincare kinclong, Bukan lagi. perut terjamin, terjaga. Enak jadinya nggak stres. Bener. Makin gemuk habis ini. Ini langsung ya, bismillahirrahmanirrahim. Gimana Pam-Pam? Yahut nggak? Lazis. Itu bahasa Arab, Masya Allah. Lazis. Lazis, Gimana, jiddan. gimana? Masya Jadi nih Allah. Pam ya, aku ingetin lagi ya buat kalian semuanya ya. Ini itu Dilan Matcha Crunchy Caramel yang punya sensasi rasanya tuh enak banget. Karena Dilan Matcha Crunchy Caramel ini dilengkapi. Pertama ada rasa vanilanya, ada layeran karamelnya, dan yang pasti ijo-ijonya ini dari matcha. Enaknya bikin tenang sampai ke hati. Nah ini selain rasanya enak Kak, Yes. Dilan Matcha Crunchy Caramel ini cocok banget buat jadi teman sarapan yang anti ribet. Nah jadi nggak perlu lagi bawa mangkok, sendok, bisa dimakan di mana aja. Jadi customer nih jangan lupa buat stok yang banyak di mobil, di tas, di mana aja. Jadi kalau mau makan tinggal ambil aja. Betul, makanya kalau lagi mau dakwah, mau syuting, mau kerja, mau meeting, iya kan, ini pas banget buat nemenin kopi atau ngeteh. Dilan Matcha Crunchy Caramel, enaknya bikin tenang di hati. Alhamdulillah, dia laku sekarang nih, Masya Allah. Cari di mana-mana habis. Pokoknya semua yang insya Allah ada di meja ini, insya Allah fulus. Gitu. Ki, Amin. Oki, waktu itu Apa tuh? sampai hari ini mungkin masih berjuang demi kesembuhan Mama.
Ya Oh kan? iya. Nah sekarang salah satu anak dari kamu juga memang harus butuh perhatian khusus juga Ki? Iya, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kalau kita terjadi apa-apa dalam hidup kita bilangnya alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Betul. Artinya kita ya berterima kasih aja sama Allah untuk Siap semua yang ya. terjadi Iya, gitu. iya. Salah satu hadiah juga ya berarti. Iya, ya kalau dulu waktu awal-awal sebagai manusia biasa kan melahirkan terus akhirnya dapat anak. Anakku kan diperiksa sama banyak banget dokter. Ya. Wah macam-macam diagnosanya dan akhirnya keluarlah sindrom Prader-Willi itu. Oke. Tahu nggak sindrom? Iya itu Sulaiman gitu. Oke. Sebagai manusia biasa aku menangis juga 7 hari nggak berhenti-berhenti. Ya. Tapi akhirnya aku pikir terus nangis terus apa dong solusinya? Nggak ada solusi. Nggak ada solusinya. Terus kalau ibunya lemah terus anaknya gimana? Kan ibunya harus kuat dong karena supaya anaknya bisa lebih kuat juga. Jadi akhirnya aku menganggap itu sebagai satu journey yang indah. Dulu kalau aku ngelihat orang anak-anak nangis biasa aja, Ya. anak-anak jalan biasa aja. Ya. Sekarang kalau ngelihat anak bayi nangis aku yang Masya Allah bisa nangis. dia bisa nangis. Emang anak kamu susah nangis? Dia nggak bisa nangis awal-awal dan nggak bergerak juga. Hypotonia, Gimana, otot gimana? lemah. Coba gimana? Dia berarti nggak bisa berjalan? Dulu, Oke. karena terapi, ratusan terapi dan lain-lain. Ya. Akhirnya bisa jalan, alhamdulillah. Jadi waktu lahir dia kayak boneka gini aja, nggak ada suara, nggak bergerak Tapi sama waktu sekali. kamu dalam kehamilan tuh kamu udah dikasih tahu sama dokter Nggak anak kamu bakal begini-begini nggak nggak ada, ada? Di zaman yang udah canggih begini dokter Nggak nggak tahu. bisa kelihatan kelainan di anak kamu? nggak ada. Oke. Begitu lahir nggak ada suaranya, Mhm, nggak bergerak. mhm. Tiba-tiba kan biasanya kalau kita lahiran anaknya inisiasi menyusui dini namanya, anaknya dibawain ke kita. Ya. Anaknya pergi, taunya ke NICU, dibawa ke ICU-nya buat baby. Oke. Akhirnya ya udah barulah dokter menjelaskan ini kayaknya ada yang nggak benar nih, anak ini ada yang nggak beres. Panggillah dokter jantung, dokter darah, Dicek paru, semua dari atas sampai bawah. Katanya kita masih belum nemu ini apa. Namanya kelainan langka, kan nggak bisa langsung terdiagnosa Ketahuan, begitu saja gitu. Jadi aku masih ingat banget dokter bilang ini kita akan MRI otak, ini jantungnya bocor, ini belakangnya kayak ada cacat tulang belakang, ini darah kayaknya ada leukemia. Kayaknya semuanya ada gitu. Jadi pada saat itu aku cuman bengong. Kadang-kadang kalau kita terlalu shock kita nggak bisa nangis loh. Ya. Kita cuman bengong aja gini, bengong gitu. Ya singkatnya alhamdulillah akhirnya ketahuan bahwa itu Prader-Willi syndrome. Ternyata di Indonesia orang juga belum banyak yang tahu. Makanya banyak banget yang meninggal. Akhirnya Prader-Willi kamu syndrome itu apa sih? Iya. Prader-Willi syndrome itu salah satunya selain otot yang lemah. Kan nangis perlu otot, makan perlu otot, gerak pakai perlu ya, otot. pakai ya, heeh. Semuanya perlu otot. Kalau dia lemah dia nggak ngapa-ngapain gitu. Dan kalau semakin dia gede, dia nggak kenal rasa kenyang. Jadi kalau dia ngeliat makanan, makan. Kalau kita lihat di internet itu sampai tong sampah tuh dia bisa ngambil makanan itu karena lapar sepanjang hidupnya. Tapi jadi gemuk. Ya akhirnya banyak yang meninggal karena obesitas itu, karena kegemukan. Oh. Gitu. Ada yang karena tersedak makanan, ada yang karena gula, ada yang Ya. karena jantung gitu. Ya singkatnya akhirnya ibuku cuma ngingetin gini, Oki, udah berapa tahun Allah kasih bahagia, Allah kasih sehat, Allah kasih semuanya komplit. Sekarang cuma dikasih sedikit. Gitu. Jadi jangan nangis lama-lama gitu. Kemarin takdir bahagia diterima, sekarang yang sedih-sedih masa nggak diterima? Itu kan satu paket dalam kehidupan gitu. Jalanin aja. Mama juga sewise itu ya. Iya. Karena mama selama hidupnya juga udah sakit 20 tahun ngerasain lebih. suffering kulit itu kan ya Allah kita dari luar kena matahari aja kita ya Allah panas gitu ya gimana kulit melepuh tuh mama. Iya. Ya kan jadi mama nih jadi yang kamu yang tadinya menguatkan mama sekarang mama yang menguatkan kamu. Ibu aku bilang gini, ingat kisah Nabi Ayub nggak? Nabi Ayub itu dulunya semuanya bahagia. Iya. Terus tiba-tiba langsung dikasih sakit, dikasih anak-anaknya meninggal dunia, dikasih hartanya habis. Terus Nabi Ayub nggak marah-marah tuh sama Allah. Nabi Ayub tuh cuma mau bilang, malu aja ngeluh sama Allah. Kemarin puluhan tahun udah dikasih bahagia. Sekarang lagi giliran hidupnya dikasih yang rodanya lagi putar ke bawah aja. Padahal rodanya juga ke atas lagi kok. Kan nggak ada kesedihan abadi, nggak ada gitu. Ya udah akhirnya aku menjalani setahap demi setahap, Ya, alhamdulillah. ikhtiar mencari jalan keluar ya. Sama satu sih Kak Igun, aku perlu banget bilang sama teman-teman. Dulu waktu anakku nggak bisa ngapa-ngapain, aku kan datang ke rumah sakit untuk kontrol anakku kan. Terus aku ngeliat anak-anak nangis, anak-anak lari-lari, aku seneng banget. Terus aku lihat ibunya nyubit, ibunya marah-marah. Terus aku bilang gini dalam hati, jangan kayak gitu. Anak-anak yang kamu marahin itu, yang kamu cubit itu dirindukan loh tangisannya, gerakannya oleh ibu-ibu di luar sana yang anak-anaknya nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan dipukul, aku dalam hatiku, jangan dimarah-marahin, itu anak sehat.
bersyukur emang mau anaknya ditukar dengan anak yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi sesuatu yang kamu marah-marahin itu sesuatu yang dirindukan oleh banyak sekali ibu di luar sana yang anaknya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi pemikiran kamu juga akhirnya jadi sepositif itu ya Ki? Aku jadi banyak bersyukur sih. Aku kalau ngeliat anak manusia nih ya, dia gerak, aku tuh yang bisa, alhamdulillah. Tapi setelah anak kamu sekarang usianya berapa? 6 tahun, menjelang 6 tahun. 6 tahun pernah nggak dia sekali nangis? Oh, alhamdulillah, aku kan terapi Akhirnya dia terus bisa gitu. nangis? Dia nangis. Dia sekarang alhamdulillah dalam keadaan Dia yang nangis, baik. kamu lebih nangis ya? Karena, ya Bahagia. Allah anakku bisa nangis gitu. Aku nangis itu pada saat dia bisa jalan karena kan untuk dia begini aja itu aku dia udah bergerak gitu. Terus habis itu dia sampai dia bisa ngangkat kepala, jatuh lagi, sampai angkat kepala, alhamdulillah. Tapi coba lihat foto tadi deh. Iya. Kalau tadi dia bisa berdiri tegak Ki? Iya, setelah semua terapi besi-besi yang sudah dilakukan ketika Ki, dia kecil. Bocorin. Selain terapi, doa apa yang setiap hari kamu kasih buat dia? Mungkin nih mungkin banyak banget orang tua yang ada di sana hopeless. Iya. Apapun permasalahan tuh ada, Iya. ya kan? Tapi maksudnya Oki kan insya Allah belajar, mencari tahu gitu kan. Apa sih yang doa yang Allah tuh insya Allah terima apa Ki doanya? Jadi gini. Ini tolong dikasih ayatnya di bawah, teman-teman boleh capture ya. Oke, sebelum doa, Ya, nanti aku kasih tahu doanya. Tapi sebelum doa aku cuma mau bilang, aku percaya banget sama perbuatan baik yang kita lakukan. Ya. Itu Allah akan berikan di saat betul-betul kita Butuh pertolongan. Contoh misalnya, orang bilang, Oki itu kenapa sih suka banget ceramah-ceramah? Aku kan keliling-keliling belusukan kemana-mana gitu. Tahu nggak apa yang aku suka dari ceramah-ceramah itu? Apa yang paling aku nanti dari ceramah-ceramah itu? Setelah ceramah kan ada doa. Ya. Doa dari ribuan orang. Yang kita nggak pernah tahu siapa orang paling soleh yang Allah mengaminkan doa itu. Jadi aku selipin setiap kali aku ceramah, aku selipin, ya Allah, mudah-mudahan Engkau terima apa yang aku lakukan sebagai amal soleh, ya Allah. Mudah-mudahan aku selipin, mudah-mudahan ketika Engkau terima, aku minta anakku Engkau sehatkan, gitu, ibuku Engkau sehatkan. Jadi aku perlu itu. Termasuk waktu ibuku serangan jantung. Ya. Jadi waktu haji ibuku tuh serangan jantung, kalau orang paham juga. Di depan mataku serangan jantung, terus nggak bernafas. Sempat berhenti napasnya? Berhenti nafas 7 menit, 5-7 menit. Itu badan udah dingin banget. Kemudian tahu nggak sih jenazah warna kulitnya pucat kan? Nggak kayak kita ini yang agak merah-merah dikit gitu. Ibuku dalam keadaan begitu. Alhamdulillahnya itu kejadian waktu itu di Mekah habis haji. Alhamdulillahnya itu kejadian di bawahnya ada rumah sakit. Karena kalau orang henti jantung itu harus CPR. Kalau nggak CPR lewat. Alhamdulillah itu kan lagi haji, macet banget kalau aku tinggal di mana-mana yang gak ada rumah sakit. Alhamdulillah ada rumah sakit yang ada di bawah. Akhirnya udah dokter bilang sulit. Dokter nggak bilang gimana-gimana, cuma dokter bilang sulit deh kayaknya gitu, sulit. Kayaknya kamu harus panggil keluarga kamu untuk datang ke Mekah gitu. Ini 7 menit sebelumnya nih? Setelah 7 menit akhirnya bisa nafas, tapi kan koma pakai ventilator. Katanya, kata dokter, orang udah begini tuh agak sulit katanya. Kamu siap-siap datangin keluarga kamu. Dia nggak bilang bahwa yang lain-lain, dia cuma bilang kamu siap-siap aja datangin keluarga kamu. Terus aku bilang, tapi aku masih bisa berharap, aku masih bisa berdoa gitu. Ya udah akhirnya singkat cerita, ibuku yang tadinya kata dokter nggak bisa, agak sulit. Sekarang sehat Kak Igun, nggak pakai alat bantu kata dokter, kalaupun bertahan pakai alat bantu gitu. Terus aku merenung kan dengan kejadian Sulaiman yang kayak gini, ibuku kayak gitu. Sampai temanku bilang gini, oke kamu nyadar nggak sih apa yang menyebabkan Sulaiman begitu, ibu begitu? Kamu nyadar nggak sih mungkin kamu pernah melakukan sesuatu, terus orang tuh akhirnya berdoa, gitu, berdoa gitu. Kita nggak pernah tahu siapa yang doain kita ya Allah. Kita nggak pernah tahu apa yang kita ucapkan mungkin berefek ke hati orang, perbuatan kita yang sekecil apapun yang bahkan sekedar foto deh Kak Igun. Orang foto girang aja tuh kayak gimana ya? Foto itu kan menurut kita cuma senyum gitu. Tapi kan orang bahagianya setengah mati. Ya kan, sebagian orang kan. Dengan dia bahagia dia doain kita. Pada saat kita kesulitan kayak aku tuh kesulitan. Aku doa sendiri nggak tahu apakah doaku ini dikabulkan oleh Allah. Tapi doa dari orang-orang itu. Itu yang akhirnya menurutku ya. Itu yang mempermudah kehidupan kita. Jadi ada nggak nih doa yang mau di-share kira-kira apa? Kalau teman-teman dalam keadaan sakit, sebenarnya Nabi Ayub itu udah ngajarin sebuah doa. Doanya dari surat Al-Anbiya 83. Doanya anni masaniyat duru wa anta arhamur rahimin. Jadi Nabi Ayub alaihissalam tuh bilang begini, ya Allah saya sakit ya Allah. Sebagai manusia biasa kita ngadu kan, saya sakit ya Allah, saya nggak tahan, saya nggak kuat. Tapi lihat kalimat berikutnya, Engkaulah yang maha penyayang dari semua penyayang ya Allah.
Jadi dari kalimat sederhana itu di ayat berikutnya Al-Anbiya 84, Allah sembuhkan Nabi Ayub alaihissalam. Allah kembalikan hartanya, Allah jadikan istrinya hamil terus-menerus gitu. Apa sih makna dari doa itu? Aku kan, kita sebagai manusia biasa, kan kita kadang-kadang lemah ya. Aku kadang-kadang, ya Allah aku takut, manusia biasa. Aku takut ya Allah, aku harus gimana ya Allah, aku sakit ya Allah, aku terluka ya Allah, aku pedih ya Allah. Tapi lihat kalimat berikutnya Nabi Ayub, itu ngajarin aku banget. Tapi engkaulah yang maha penyayang dari semua penyayang ya Rabb. Kau kasih anakku sakit karena kau sayang padaku ya Allah. Kau kasih aku, ibuku sakit karena kau sayang padaku ya Allah. Kau kasih aku begitu karena kau sayang padaku ya Allah. Engkaulah ya Allah yang maha penyayang dari semua penyayang. Coba bayangin tuh, dalam keadaan sedih begitu masih bisa muji-muji Allah. Tiba-tiba Allah ganti. Dengan mudahnya Allah ganti keadaan Nabi Ayub. Jadi aku percaya banget ketika dokter bilang gak bisa, agak sulit nih gitu. Tapi kan aku masih bisa berdoa, aku bilang gitu, aku masih bisa berharap. Beberapa keluarga bilang, oke, jangan beratin ibu, jangan beratin ibu. Aku ikhlas apapun yang terjadi, tapi aku masih boleh berharap kan, aku masih boleh berdoa gitu. Dan aku minta semua orang yang minta foto sama aku waktu di Mekah, doain ya ibu, aku lagi di ICU, doain ya gitu, doain ya gitu. Doain ya, doain aku ya, doain gitu. Jangan pernah nyepelain doa orang-orang. Doa mereka itu dahsyat banget gitu. Gitulah. Jadi itu amalannya. Aku rasakan. Iya, jadi perbuatan baik yang kita lakukan yang kadang-kadang kita ngerasa itu simpel banget tapi berharga di mata orang. Ya. Dengan mereka doa, Masya Allah. Makanya aku tuh sekarang kalau posting segala sesuatu terkadang karena hidup itu selalu ada kekhawatiran ya. Iya. Aku tuh insya Allah di dalam captionku aku selalu selipkan atas izin Allah. Oh, Masya Allah. Karena buat aku kemarin bikin pagelaran, aku bikin pameran, udah mau persiapan mau loading, itu di sosial media isinya hoax yang berita tentang demo, mall-mall pada tutup, bikin pagar segala macam. Jujur kita sebagai penyelenggara was-was. Ya Allah dong ngeluarin berapa banyak, ya Allah udah berbulan-bulan kita berusaha, ya Allah aku bikin afirmasi bahwa ya semuanya itu atas izin Allah, jadi berusaha untuk ikhlas gitu. Kayak itu mau pembukaan loading pertama kali itu hari Jumat, itu berita itu masih santer banget tuh, Rabu masih santer, Kamis masih santer gitu kan, atas izin Allah acaranya selesai Ki. Wah. Ya kan, jadi ringan kan hidupnya. Jadi ringan Ki, jadi aku kayak ya misalnya ya atas izin Allah sama qadarullah kayak mirip gak kalau menurut kamu? Qadarullah itu ya udah takdir Allah kan? gitu, ya. atas izin Allah. Tapi kalau menurutku tuh dengan kata-kata atas izin Allah tuh lebih lembut. Bismillah, jadi kayak ibarat kata kayak Allah tuh juga mengaminkan, mengiyakan gitu. Iya gak sih? Iya, biiznillah, biasanya katanya biiznillah atau bahasa Indonesia atas izin Allah. Atas izin Allah, oke. Sama satu nih, ini penting banget menurut aku, Kak Igun. Ini konsep yang aku memahami ini setelah berapa banyak kejadian dalam hidupku. Jadi aku pikir ini penting. Nanti teman-teman lihat aja di Quran itu ada kalimat Al-Baqarah 155 sampai 157. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarati wa basyirus sabirin. Secara garis besar, dalam hidup tuh Allah menguji kita dengan kekurangan, kehilangan, ketakutan. Itu pasti ada. Pasti akan terjadi dalam hidup. Jadi kita mesti siap-siap tuh, kehilangan, ketakutan, kekurangan. Tapi kalimat berikutnya, beritakanlah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Orang-orang sabar tuh apa? Kalimat berikutnya di ayat itu, orang yang kalau terjadi apa-apa, dia bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu dia tahu bahwa ya Allah segala sesuatu milik kamu, milik engkau dan kembali kepada engkau. Dan apa maksud secara garis besar dari ayat ini? Kita paham bahwa dalam hidup ini gak ada satupun yang punya kita. Anak aku bukan punya aku. Semuanya bukan punya aku. Kayak Kak Igun segala macam apa yang kita rasa punya kita itu bukan punya kita. Kasarnya gini deh, orang tua aja yang memang udah darah bisa ninggalin kita. Iya. Apalagi pasangan, anak. Iya. Ya kan, pasti suatu saat juga akan nggak ada gitu. Bahkan kan, apalagi harta, apalagi kesehatan. Kesehatan kita bukan punya kita. Jadi artinya apa? Satu hari Allah akan ambil, dan kalau Allah ambil, ya jangan marah-marah. Karena itu bukan punya kita. Kenapa ada orang marah? Karena ngerasa itu punya kita. Tukang parkir pernah marah nggak motor sama mobilnya diambil? Ya palingan dia dititipin. Dititipin, nggak marah dia. Kenapa? Karena dia tahu, enggak, aku dititipin kok. Nah itu, dari konsep itulah aku mikir bahwa, ya udah. Ya, mudah-mudahan Allah kuatkan akan apapun yang terjadi sama kita ya.
dengan konsep memang nggak ada yang punya aku sih. Terus ya udah kalau pemiliknya mau ambil harusnya kan kita terima kasih dong karena pernah dipinjemin, merasakan kenikmatan walaupun beberapa saat. Gitu. Itu sih aku juga pernah kan, aku waktu kemarin pas bantuin pembangunan masjid di Yokohama. Iya, aku lihat. Terus begitu aku bilang, aku ingin belajar mengikhlaskan sesuatu yang aku punya. Jadi pada waktu itu tuh aku nabung, pas aku ulang tahun beberapa tahun lalu, aku nabung pengen punya tas Hermes. Karena ya maksudnya setiap manusia punya kesenangannya masing-masing dan itu aku berharap bisa dihargai. Ya kan, ada orang yang sukanya beli mobil, orang ada yang sukanya beli tas, ada mungkin orang sukanya beli gelas, kita harus belajar menghargai gitu. Nah, salah satu cara aku mengikhlaskan adalah aku jual barang yang aku suka. Wah, barang yang aku sayang. Ya. Dan ternyata pas setelah aku jual, rasanya biasa aja. Oke. Nggak ada rasa kehilangan. Nggak ada rasa kehilangan, nggak ada rasa ketakutan. Sama halnya balik lagi kemarin aku pameran itu. Di pameran itu orang boleh megang bajuku, boleh foto, boleh lihat-lihat segala macam. Aku nggak ada ketakutan orang itu mau nyontek, orang itu mau cari ide, mau bikin dengan bentuk yang sama. Masya Allah. Karena buat aku, ya semuanya kalau kita ikhlasin ya udah orang kita bisa bikin lagi, kita bisa jadiin barang itu lagi gitu kan. Jadi hari ini tuh customer yang aku dapetin adalah bagaimana caranya kita bisa mengikhlaskan segala sesuatunya itu yang memang sudah ditakdirkan sama Allah. Terus habis itu hidupnya jadi tenang banget. Ya. Ini sekarang kamu lagi ngerasa jauh lebih tenang dari tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah. Walaupun jauh dari orang tua. Apa mama ikut ke sana? Enggak, aku sama anak-anak di sana kita belajar gitu. Jauh lebih tenang ya? Tenang dan satu lagi aku mau ngasih tahu. Kita tuh ternyata di mana-mana lah ya. Itu kita tuh banyak banget punya masalah-masalah yang ya terlalu berat ya, ujian kehidupan sehingga menyebabkan banyak banget yang mau berakhir hidup. Aku nggak tahu kenapa Allah. Tadi aku baru lihat lewat FYP gue ada anak SMA loncat ke rel kereta. Ya Allah. Banyak banget. Aku nggak tahu kenapa Allah kirim aku ke Mesir. Tapi ketika aku di Mesir, orang-orang yang mau seperti itu datang ke aku, Kak Igun. Pada konseling? Iya. Makanya kamu ngambil psikologi ini? Jadi aku sekarang memang lagi ambil S1 di Azhar, tapi aku udah daftar lagi nih S2 untuk psikoterapi. Jadi aku nggak tahu kenapa, jadi kayak Allah kirimkan aku ngerasa aku nggak punya ilmu ketika di depan mataku ada orang yang mau begitu, jadi aku harus belajar lagi. Jadi pernah lah, ayo mereka manggil Uma kan, Uma ayo datang ada yang sakit. Ketika aku datang ke kamarnya, udah dalam kondisi mau begitu. Aku cuma bisa peluk, terus aku peluk terus aku bacain ayat sampai 2 jam. Terus aku ngerasa nggak bener nih cara aku gitu. Akhirnya singkat cerita beliau dibawa ke rumah sakit lah. Dan banyak kisah-kisah lainnya. Akhirnya dari situ nggak bisa nih. Kan banyak orang nanya kenapa sih Oki harus belajar. Ya karena aku ngerasa aku nggak bisa bantu apa-apa kalau aku nggak belajar gitu. Gitu. Dan kita tuh maksudnya sekarang Oki usianya berapa Ki? Aku 37. 37 dan tidak mau berhenti belajar. Ya. Insya Allah. Karena terlalu banyak orang-orang di depan aku terus aku nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi memang sekarang tuh kalau kita bisa bermanfaat buat orang lain itu yang benar-benar bisa kita harapkan ya. Betul. Oki makasih banyak udah hadir ke Butik Haji Igun. Ya Allah seneng banget. Sukses buat skincare-nya. Insya Allah Allah kasih rezeki juga. Ya dan mungkin produknya makin banyak. Amin. Ya kan bisa didapetin di mana sih Ki? Ada di sosmed. Masih jual online ya? Iya, kita pakai afiliat. Insya Allah makin besar, pam-pam. Itu pakai, kalau emang cocok abis itu beli. Ya jangan biasain minta. Enggak. Paham? Ya. Oke, terima kasih. Salam buat anak-anak, salam buat keluarga semuanya. Bisa dikasih tahu adeknya bisa suruh ke sini. Dia sibuk gantung-gantung tadi mana-mana. Pengen banget jadi ikan duyung. Terima kasih ya. Nanti kalau aku mampir ke Mesir lagi aku hubungin ya. Terima kasih banyak. Aku senang sama perubahannya Kak Igun. Ya Allah doain istiqomah ya. Kadang manusia kan suka ada naik turunnya. Makanya sekarang aku jarang naik eskalator. Naik turun lagi ya. Customer terima kasih banyak sudah menyaksikan Butik Haji Igun kali ini dan masih dengan nuansa nostalgia nih, semoga dengan kehadiran Uma Oki. Uma. Iyalah Uma Oki, hari ini kita banyak banget pembelajaran tentang hidup. Amin. Kita bisa belajar dari kehidupan orang tanpa kita harus membayar. Cukup mendengarkan dan insya Allah itu menjadi
ilmu buat diri kita sendiri. Karena ilmu kehidupan, mau sekolah dimanapun, nggak akan ada yang bisa ngajarin kecuali kita bisa ngalamin sendiri. Ya, terima kasih atas waktunya. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.